Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait queue ya. Jadi kita akan melanjutkan dari yang materi sebelumnya, yaitu stack ya. Jadi ini adalah suatu jenis dari struktur data. Jadi kalau teman-teman baca di slide ya, masih ingat yang sebelumnya, bahwa stack itu adalah struktur data di mana dia berupa tumpukan ya. Kalau teman-teman baca di sini terlihat bahwa ini adalah berupa antrian. Jadi walaupun queue dan stack ini merupakan jenis struktur data, maka dia memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi tidak hanya teman-teman menggunakan array. Jadi kalau teman-teman menggunakan array dan berlogika sebagai stack atau queue, itu pun tidak ada masalah ya. Tetapi kalau di mata kuliah struktur data, maka ya terkait abstrak ya tipe datanya. Jadi struktur data yang menunjukkan bahwa yang dimiliki hanya sifat itu. Misalkan di queue ya. Kalau di queue ini coba dicek di sini. Kalau di queue berarti dia ada yang namanya enqueue sama dequeue. Jadi dia cuma ada menambah data dan menghapus data. Nah, ini menghapus data, menambah data ini dengan syarat, yaitu kalau queue ini berupa antrian ya, modelnya seperti antrian, maka yang bisa ditambah itu di belakang ataupun yang paling depan. Jadi kalau kita cek di sini ada yang namanya first in first out ya. Jadi biasanya disebut seperti itu, maka data yang masuk duluan dia akan keluar lebih dulu ya, berbeda dengan yang namanya stack ya. Nah, seperti itu. Jadi yang masuk duluan maka dia akan diakses lebih dulu. Nah, ini adalah gambar dari ini ya, terkait queue ya. Jadi dia ada satu arah antrian ya. Misalkan Anda masuk di sebuah mall, bayangkan berarti kan yang masuk itu kan bergantian. Satu yang masuk maka dia akan mendapat tempat parkir dulu. Nah, maka struktur datanya queue itu ada di sewaktu teman-teman mau masuk parkiran, bukan di parkirannya ya. Kalau di parkirannya kan, kalau tidak ada yang mengatur berarti kan random saja ya. Tapi kalau waktu mau masuk parkiran, nah, maka di sana yang pertama kali datang duluan dia akan keluar duluan dari antrian tersebut. Nah, sehingga nggak mungkin ya kalau di gambar ini teman-teman bawa mobil terus masuk, misalkan di mall gitu kan, antriannya kan nggak bisa dua ya, mesti satu dan bergantian. Nah, ini namanya struktur data. Jadi secara analoginya seperti itu. Nah, maka di dalam programnya teman-teman harus memiliki metode ataupun sifat ya, bukan metode kan bisa berupa kelas ya. Nah, tapi itu berbeda cerita. Jadi teman-teman memiliki struktur data yang hanya bisa di enqueue sama dequeue, seperti itu ya. Jadi struktur data itu saya ulangi, dia adalah sebuah data baru ya. Jadi misalkan teman-teman menggunakan integer ya, misalkan satu mobil itu adalah satu, maka kalau di struktur data ini menghitungnya bukan lagi satu mobil ya, analoginya berarti ya antrian itu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dia tidak antrian, misalkan Pak saya menginginkan sebuah array mobil gitu misalkan, maka logikanya bukan di antrian ya, logikanya ada di parkiran, seperti itu. Karena teman-teman kan bisa mengisi tempat yang kosong secara acak. Berarti kan array kan sifatnya demikian. Nah, ini muncul struktur data yang lain ini karena ada sifat yang mengikuti dari struktur data tersebut ya. Nah, ini juga dijelaskan bahwa dia juga digunakan pada banyak hal ya, misalkan pada printer, disk, CPU dan seterusnya. Misalkan pada buffer, pada MP3, pada CD ya, zaman dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara terkait struktur data ini ya, memang dulu sering digunakan karena harddisk yang ada pada waktu itu atau kebutuhan yang pada waktu itu memang
memang sangat cocok ya. Sangat cocok untuk diimplementasikan secara langsung. Nah, berbeda dengan yang saat ini. Yang saat ini kan Anda belajar tentang struktur data ini ya. Jadi implementasinya sendiri kan ada di kasus tertentu saja kalau Anda langsung implementasi. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Jadi misalkan waktu Anda membuat sebuah sistem operasi, yaitu tentunya akan berkaitan dengan struktur data yang baru ini. Nah, ini adalah kompleksitas ya. Analisis kompleksitas ini bisa Anda sebutkan big O. Silakan dicek ya. Jadi nilai ini akan tetap saat satu algoritma itu dijalankan. Nah, ada kemungkinan yaitu terkait average case, worst case, sama best case-nya saja. Jadi secara waktu ya kompleksitasnya ya sama, nggak ada masalah seperti itu. Jadi memang cara ngaksesnya berapa itu sudah ditentukan. Bahkan Anda waktu masuk di struktur data ataupun algoritma yang lain itu nilainya kan sama. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita akan mengakses data ya dengan beberapa permasalahan atau penjelasannya. Nah, waktu struktur data itu ada di dalam datanya ya. Berarti tidak hanya di logikanya, tetapi waktu menyimpan di dalam memori sebenarnya dia mengakses sesuai yang dibutuhkan ini. Jadi ada dua hal ya, yaitu teman-teman bisa cek terkait datanya ya atau terkait logikanya. Jadi kalau di data ini memori ini kan selalu terurut ya di dalamnya itu. Kalau Anda menggunakan ini Anda bisa lebih cepat sesuai kebutuhan ya, karena penyimpanannya bisa juga menggunakan linked list ya. Kalau linked list kan dimanapun datanya kan itu kan bisa diakses sesuai urutan. Nah, ini yang dijelaskan tadi sesuai seperti stack ya, maka implementasi dari linked list bisa juga digunakan pada pada queue menggunakan satu dimensional array ya, bisa juga seperti itu. Nah, ini adalah operasinya terkait di dalam di dalam queue tadi, yaitu ada enqueue sama dequeue. Jadi tidak ada yang lain ya, insert pun tidak diizinkan ya, karena memang struktur datanya seperti itu. Jadi kalau Anda tambahkan sendiri, Pak saya pingin ya bisa, tapi kan bukan queue lagi, sudah berbeda lagi ya, sudah struktur data yang lain tergantung kebutuhan tadi. Nah, ada beberapa metode ya, metode atau hal yang bisa digunakan, yaitu misalkan di sini adalah pengecekan terkait struktur datanya. Jadi misalkan kalau di queue ya ini bisa dicek penuh atau tidak ya, dan seterusnya. Dan ini biasanya walaupun tidak didefinisikan pun mesti Anda gunakan waktu Anda membuat suatu queue ya, ataupun menggunakan stack, maka tetap akan digunakan karena kita akan mengecek dulu apakah queue atau stack kita ini ada datanya atau tidak. Kalau kita terkait linked list kan juga seperti itu ya, kita cari. Yang ada di sini adalah contoh saja terkait satu bahasa program. Jadi saya ingatkan bahwa struktur data ini bisa digunakan di banyak bahasa program. Jadi karena ini memang sifatnya mendasar. Tentu saja seperti yang ada di Python ya, di Python itu juga sudah disiapkan struktur datanya. Itu pun bisa Anda gunakan seperti list ya, seperti dictionary ya, itu kan sudah disediakan di sana. Tapi logika dari queue tetap bisa Anda gunakan di bahasa program itu ya. Anda menunjukkan oh ini adalah logika queue, nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah contoh pengecekan saja ya di dalam bahasa program Pascal ya, ataupun di C ya juga bisa ya, pengecekan saja. Memang kalau teman-teman cek ya cuma if else ya, tapi dia kan merujuk pada not keberapa kalau Anda menggunakan linked list. Ingat ya, jadi kan dia masuk di head atau tidak ya, logikanya seperti itu. Jadi fungsi ini tetap digunakan, empty apakah dia di dalamnya kosong dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya ada
operasi di dalam queue ya. Di sana ada NQ atau DQ. Kalau di struktur data ini kita sebutnya bukan head ya. Anda bisa menyebutkan front dan rear, maka yang logikanya ya sama, nggak apa-apa. Mobil paling depan siapa, terus yang paling belakang siapa. Nah, terus waktu kita insert di mana, seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik waktu Anda menggunakan linked list, teman-teman menggunakan headnya ya. Nah, itu urutannya seperti apa? Waktu memasukkannya di dalam head, maka headnya ini bukan yang keluar, berarti kan yang belakang kan adalah yang headnya, ataupun sebaliknya. Jadi logikanya waktu ditelusuri di bahasa program, itu harus sama. Jadi tidak lagi seperti stack ya, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah dari algoritma ya, bisa teman-teman telusuri nanti, coba ya. Kan teman-teman sudah mengerjakan di praktikum ya. Saya kira Anda hanya bisa membuka lagi lah, bener nggak? Oh, kalau logika benar berarti apakah struktur datanya atau tidak ya? Apakah sama atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, ini direpresentasikan bisa ke dalam array ya. Ini kan 0, 1, 2, 3, maka frontnya A. Maka kalau ada tambahan data baru lagi berarti ada di array ke-3 dan seterusnya, menambah terus ya. Tapi kalau di array, kalau memang ada tambahan baru lagi, nah berarti kan jumlah arraynya kalau di C berarti kan Anda harus fixkan dulu. Tapi kalau di Python kan tidak, karena yaitu tadi struktur datanya sudah disediakan di Python ya. Kalau di C kan Anda bisa bikin sendiri. Kalau misalkan dictionary nggak bisa dihapus, Anda bikin lagi gitu kan. Yang disiapkan kan tentu beda antar bahasa program ya. Jadi diingatkan, ada bahasa program yang memang sangat memudahkan kita, ada yang memang tidak, misalkan bahasa tingkat rendah dan seterusnya. Ya, kalau di sini ini diibaratkan masih Anda menambah array kalau di sini ya. Nah, maka ada penanda, maka inputan yang terakhir disebut dengan rear. Nah, berarti logikanya yang di luar, yang front dia akan hilang DQ, berarti yang frontnya akan ganti dengan B. Berarti kalau secara bayangan di array berarti kan bisa ya dikurangi langsung ya. Tapi kalau di linked list, nah itu kan fokusnya sebenarnya di linked list ya. Q terus stack itu fokusnya di linked list. Nah, NQ sama DQ jadi logikanya sama. Rear yang sekarang ya, rear yang sekarang ada rear plus 1 kalau dia penambahan data. Jadi belakangnya kan plus 1 ya. Jadi karena nilai array yang paling kecil ada di depan. Jadi kalau logika kanan kiri seperti itu, kalau atas bawah berarti nolnya di bawah ya, terus naik ke atas. Nah, maka rear-nya ada di atas. Seperti itu. Jadi tergantung kita ya membacanya dari implementasi array seperti itu. Nah, ini implementasi saja, bisa di C, bisa juga di algoritma. Nah, kalau DQ gimana? Berarti sebaliknya ya. Kalau DQ berarti yang rear-nya yang nanti akan di min 1. Logikanya kan gitu, karena kan rear-nya kan akan frontnya yang akan di plus 1. Berarti B ya. Harusnya yang 0 ini ganti B nanti di bawah ini. Oke ya, frontnya hilang, maka frontnya di belakang. Kalau misalkan di linked list berarti kan headnya ya atau frontnya yang Anda ganti. Jadi penanda saja bahwa kalau di linked list Anda sudah tidak nyimpan memori lagi kan. Nah, kalau Anda di C berarti kan array-nya masih ada. Itu ya. Jadi perbedaannya itu ya, karena permasalahan evolusi program lah ya. Jadi zaman dulu ya memang wajib ya teman-teman, sampai saat ini pun demikian. Jadi teman-teman harus bisa terkait struktur data, karena kebutuhan ke depan kan ya tidak hanya tipe data ini ya primitif ya, tapi kan Anda juga butuh itu. Nah, ini terkait memori memang, karena kalau linked list Anda sudah tidak nyimpan lagi satu memori ini kan. Kalau linked list kan berarti kan sudah hilang. Tapi kalau array kan dia tetap di memori Anda ya. Nah, seperti itu. DQ seperti itu.
Nah, ini adalah contoh penggunaan array ya. Jadi sebenarnya tadi sudah saya tunjukkan bahwa kalau array itu kemudahannya itu adalah Anda bisa berpikir langsung di situ, oh array bisa digeser penandanya. Tapi kalau linked list berarti Anda kan tidak menggeser ya, tapi karena memang menghilangkan dari link tersebut. Oleh karena itu kita sebut dengan linked list. Nah, jadi saya ulangi lagi, fungsinya linked list itu memang menghemat dari penggunaan memori. Di awal itu memang demikian. Nah, Anda coba cek di praktikum ya. Praktikum itu kan ada yang menggunakan kelas ya. Jadi kita umpamakan sebagai kelas. Itu pun representasi saja ya, seperti dengan penggunaan array seperti ini. Nah, ini contohnya di suatu kalimat ya. Maka kalau Anda Q ya, frontnya ini di sebelah kiri. Sama ya, tadi yang di sebelah kanan itu bedanya yang nolnya ada di sebelah kanan. Kalau yang ini kan kita balik saja. Saya kira sudah jelas ya. Nah, tapi ini ya kelemahannya di array ya, kalau nolnya tetap tersimpan. Jadi ini bisa dibaca. Jadi kalau di array ya, kalau di array ingat, jadi dia tetap. Ini kalau arraynya cuma 5, kalau arraynya bisa ribuan, puluhan ribu, nah itu kan beda lagi ya. Berapa memori yang ini Anda gunakan di situ. Walaupun hari ini memang itu tadi ya tidak nampak ya, bagi laptop Anda yang sekarang ya memang nggak nampak itu permasalahan dari kompleksitasnya. Nah, tapi kalau dijelaskan menggunakan array, ini Anda baca ya. Nah, jadi tidak bisa digunakan ya, because element only inserted front end. Nah, jadi kan array-nya itu masih ada di situ, masih nggak bisa dipakai. Kalau misalkan ada satu blok itu Anda anggap sebagai memori ya, maka memorinya kan digunakan ya, maksud saya digunakan. Kalau Anda menggunakan linked list, memori di kotak itu yang sudah tidak digunakan sudah nggak disimpan lagi, tidak digunakan dalam kode program, sehingga bisa dipakai oleh program yang lain di laptop Anda, di PC Anda waktu itu ya, di PC Anda, ingat ya, di PC Anda. Jadi kalau waktu itu memang ya saya merasakan di memori kecil ya, 2 mega bahkan waktu itu kan. Sekarang ini kan ya nggak ada itu memori 2 mega. Nah, kalau 2 mega Anda bisa hitung sendiri berapa karakter yang bisa masuk sana. Kalau Anda gunakan, Anda simpan sebagai suatu queue dengan ribuan ya, dan nggak digunakan arraynya kan ya, ini ya berimbas lah ya waktu itu ya. Kalau sekarang ya Anda buat coba-coba ya tetap aja nggak ngefek ya. Uang Anda main game saja bisa grafisnya bisa seperti itu hari ini ya. Itu. Oke, sama halnya kalau teman-teman bertanya, loh kenapa saya harus belajar matematika padahal kan di kerja nggak dipakai ya. Sama seperti itu sebenarnya. Ya ini memang hal yang mendasar, maka teman-teman harus paham seperti itu. Nah, ini adalah menggunakan array tadi ya, contohnya tadi. Nah, Anda bisa membagi ke dalam array itu juga bisa, itu teknis saja, tapi secara realnya ya sama ya, sama di ini dipesan ya, istilahnya dipesan di dalam kode program itu. Jadi tetap digunakan. Nah, kalau menggunakan linked list, nah ini berarti kan yang menarik ini kan lokasi itu sudah tidak ada Anda gunakan lagi ya. Kalau misalkan kita anggap head ya, tail, kita tinggal menentukan yang rear itu yang mana ya. Misalkan 4, 10 ya, maka yang depan adalah yang di head karena tailnya ini kan dia bertambah. Ya, maka kalau Q maka harus yang depan yang hilang kan, headnya dulu kan yang diinputkan gitu, dan dia urut ke kanan, maka ini yang harus hilang dulu. Jadi angka yang pertama atau nilai yang pertama itu harus diinputkan lebih dahulu, seperti syarat first in first out seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja dari saya. Jadi terkait Q ya, tolong dipelajari lagi, di sini sudah ada ya. Teman-teman nanti bisa membuka terkait tutorial yang ada di sini. Jadi
pesan saya terkait queue ya, dibuka lagi di praktikum ya. Di sana ditunjukkan array, linked list, stack sama queue ya. Jadi di sini ditunjukkan penggunaan menggunakan array ya, array. Nah, tapi alangkah baiknya ya, kita tidak menggunakan library yang sudah ada saja, tapi Anda benar-benar mencoba, oh ternyata saya membuat struktur data queue ya, bukan lagi Anda menggunakan kelas ya. Nah, itu perbedaan, coba dicek di sini. Waktu Anda menggunakan Java, maka yang Anda gunakan adalah kelas ya. Nah, di sini kan sudah jelas ini bahasa programnya ada public class, berarti Anda sudah pasti membuat sebuah kelas. Tapi cara berpikirnya seperti struktur data queue ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang tidak mendukung list, sehingga kita bikin misalkan C ya, mau bikin struktur data terkait list, linked list seperti itu. Nah, kalau di sini ditunjukkan di Java, dia menggunakan kelas main ya, terus dia menggunakan kelas dari node ya, simpul ya di sini ya. Coba dicek sehingga Anda bisa menggunakan metode simpul itu. Nah, misalkan di sini ya ada yang namanya link ya, struktur queue dengan linked list, maka Anda menggunakan link, Anda menggunakan kelas link, di dalamnya ada tipe data link, karena kita di sini coba dicek